Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kota bercahaya berantakan bukan hanya karena kematian Sutiaran, tetapi juga karena banyak alat jiwa pengintai meledak. Hanya sedikit orang yang tahu tentang kematian Sutiaran untuk saat ini, tetapi seluruh warga kota bisa melihat ledakan alat jiwa pengintai di langit. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Kota bercahaya telah turun ke dalam kekacauan dan tidak ada yang tahu berapa lama sebelum bisa tenang. Namun Wo Yuhao sangat percaya diri pada Jusi. Dia terlalu mampu dan hampir setiap situasi ada dalam genggamannya. Karena dia sudah siap untuk berurusan dengan Sutiaran, dia pasti juga bersiap untuk apa yang akan terjadi sesudahnya. Sekarang adalah waktunya baginya untuk membalik kartunya satu demi satu. Wo Yuhao rentang utang pergi begitu saja. Ia bahkan tidak mencoba mengatur apapun dan dia juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Jusi. Dia tahu bahwa mereka pergi sedikit terlalu tiba-tiba. Dia juga ingin tinggal dan ingin menonton Jusi mengatur kembali urusan internal Kekaisaran Ryu dan menjalankan janjinya untuk tidak bergerak melawan Kekaisaran Starro dan Kekaisaran Doling dalam 10 tahun terakhir ini. Itu pilihan terbaik selama dia dan Tang Wutong ada di sekitar untuk mengintimidasi Kekaisaran Ryu. Dia percaya bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun dengan terburu-buru. Tetapi dia harus pergi. Jika dia tidak pergi, dia dan Tang Wutong mungkin tidak akan bisa pergi lagi. Wo Yuhao dan Tang Wutong menghujani Sutiaran untuk menghancurkannya selama pertempuran epik itu. Tetapi masalah serius muncul di tubuh mereka. Retakan secara mencolok merobohkan penghalang yang Long Xiaoyao dan Ye Sisui tinggalkan di tubuh mereka. Dan penghalang ini bisa hancur kapan saja. Begitu itu runtuh, mereka berdua akan beresiko menjadi gila. Ini terutama terjadi pada Wo Yuhao karena kekuatan spiritual dari Kaisar Termata Jahat masih memberontak hebat di dalam lautan spiritualnya. Tianmeng benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan dia bahkan tidak punya waktu untuk membawa berita ini kembali ke Akademi Shrek. Pada saat seperti ini, mereka harus menemukan tempat untuk berkultivasi tertutup. Kalau tidak, mereka akan menghadapi kematian. Karena itu, dia mengucapkan beberapa kalimat singkat sebelum dengan cepat membawa Tang Wutong pergi dari kota bercahaya dan menuju ke Kekaisaran Tianhun. Bagaimana kabarmu Yuhao? Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan bahwa telapak tangan Wo Yuhao sedingin es dan kekuatan jiwanya melonjak dengan kuat di dalam tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya aneh dan itu pertanda Wo Yuhao hampir kehilangan kendali atas kekuatan jiwanya. Wo Yuhao tidak terlihat begitu baik ketika dia berkata, "Aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama. Kita harus menemukan tempat untuk berkultivasi. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar." Tang Wutong mengangguk dan berkata, "Ayo kita lakukan di sini. Kita tidak bisa menunda ini lagi." Ada lembah di bawah mereka. Mereka tidak bisa diganggu dengan mendapatkan arah yang benar karena masalah besar yang muncul di tubuh mereka. Dan mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain karena mereka segera turun. Tang Wutong meninjau lubang di sisi gunung dan dia mendukung Wo Yuhao saat mereka hendak masuk. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyembunyikan diri pada saat seperti ini. Kalian berdua bisa tenang saat kalian berkultivasi. Kami akan melindungi kalian. Permaisuri salju dan permaisuri es muncul dari tubuh Wo Yuhao pada saat yang sama. Mereka memiliki ekspresi gugup di wajah mereka karena kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual dalam tubuh Wo Yuhao terlalu besar. Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, mereka belum pernah melihat undulasi energi sebesar ini yang tampaknya melampaui batas dunia ini. Dan Wo Yuhao bisa meledak kapan saja. Jika itu terjadi, maka semua upaya yang telah mereka lakukan sebelum ini akan sia-sia. Wo Yuhao bahkan tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia nyaris tidak bisa terbang dan dia sudah mengendalikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Dia duduk di tanah dan segera fokus saat dia menggunakan semua kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan jiwanya. Di seberangnya, Tang Wutong membantunya. Mereka tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Haodong untuk berkultivasi. Selain itu, kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka terlalu besar, jadi dia tidak bisa membantu Wo Yuhao sama sekali. Dia menghadapi masalah yang sama besarnya dan dia hanya mengamati Wo Yuhao sejenak dan
memastikan bahwa dia tidak dalam bahaya sebelum dia mulai bermeditasi. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mempertahankan penghalang itu di tubuhnya sebelum hal lain. Penghalang Huo Yuhao mulai pecah tanpa dapat ditarik kembali ketika kekuatan jiwanya yang menyerupai gelombang pasang melonjak di dalam tubuhnya. Inti jiwa spiritual yang Huo Yuhao telah isi oleh kekuatan spiritual Kaisar Mata Jahat yang tangguh, dan kekuatan jiwa Long Xiaoyu juga telah memenuhi inti jiwa es pamungkasnya hingga penuh. Tubuh Huo Yuhao seperti balon besar yang telah dipompa dengan udara sebanyak yang dibutuhkan dan masih dipompa terus-menerus. Tubuh Huo Yuhao sudah mulai membengkak, uratnya menggembung dan tubuhnya berwarna merah tidak sehat. Matahari keemasan dan bulan biru berkelap-kelip tak henti-hentinya di belakangnya, dan udara akan berubah samar-samar dengan setiap kedipannya. Untungnya Tang Wutong duduk di seberangnya. Matahari keemasan dan bulan ungu berkedip di belakangnya pada saat yang bersamaan, dan mereka beresonansi dengan aura Huo Yuhao. Resonansi ini, dan mungkin juga karena inti jiwa pelengkap yin yang mereka, nyaris tidak menekan badai energi di tubuh Huo Yuhao. Permaisuri es dan permaisuri salju berjaga di pintu masuk gua. Permaisuri es melirik Ratu Salju dengan cemas dan bertanya, "Dia tidak dalam kondisi yang sangat baik. Bisakah dia bertahan?" Permaisuri salju menurunkan suaranya dan berkata, "Dia pasti bisa. Bukannya kita berhasil mengatasi setiap masalah dan kerja keras selama bertahun-tahun? Tidak peduli apa yang kita hadapi, ini adalah langkah terakhir yang harus dia ambil. Dan jika dia bisa berhasil, maka dia akan naik ke langit. Mimpi kita akan menjadi kenyataan. Tetapi jika dia gagal..." Ratu Salju tersenyum cerah ketika dia berbicara. "Jadi, mengapa jika dia gagal? Jika bukan karena dia, kita mungkin sudah lama mati. Mari kita menemaninya jika dia gagal." Permaisuri es tercengang. "Apakah kamu sudah memutuskannya, Permaisuri Salju?" Permaisuri Salju tersenyum tipis dan menjawab, "Apakah kamu benar-benar bertanya kepadaku itu? Bukankah kamu sudah memutuskannya juga? Kamu hanya tidak mau mengakuinya. Meskipun kamu selalu begitu galak terhadap Tian Bang setiap hari, aku dapat mengatakan bahwa matamu menjadi semakin lembut dan lembut. Sepertinya kamu benar-benar menemukan seseorang yang kamu sukai. Kamu telah memutuskan untuk memadukan asalmu dengan Huo Yuhao, bukan? Dan kamu akan melakukannya karena Tian Bang telah menyelesaikan fusinya sendiri untuk membantunya. Jadi, kita dibiarkan dengan asal spiritual kita, dan itulah kekuatan terakhir yang dapat kita gunakan untuk membantunya. Kita tidak dapat dipisahkan darinya setelah menyelesaikan perpaduan ini. Dan bahkan jika dia berhasil mencapai dunia itu, pada akhirnya kita tidak dapat memisahkan diri kita darinya. Itulah artinya sebenarnya dari satu untuk semua, dan semua untuk satu. Aku tidak tega meninggalkan kalian, jadi mengapa aku tidak bisa mengambil keputusan?" Permaisuri es memegang tangan Permaisuri Salju. Dia tersipu ketika dia berkata, "Salju, aku tidak dengan orang itu." Permaisuri Salju terkikik dan berkata, "Kita sudah saling kenal selama ratusan ribu tahun. Bagaimana aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Jangan terlalu memikirkan ini. Karena aku tidak mencoba menggodamu, aku benar-benar bahagia untuk kalian berdua. Bukankah kita semua berada di tempat yang baik saat ini? Ya, apapun yang terjadi, kita harus membantunya melewati ujian yang sulit ini. Biarkan aku pergi dulu, Salju. Yuhao berada dalam situasi yang mengerikan sekarang dan dia perlu menstabilkan dirinya sendiri. Baiklah, pergilah. Aku akan tinggal di sini." Permaisuri Salju memandang Permaisuri es dengan serius, dan dia memeluknya dengan lembut sebelum dia melepaskannya dengan senyum tipis di wajahnya. Huo Yuhao berada dalam situasi yang mengerikan. Orang bisa mengatakan bahwa dia berada dalam kondisi terburuk yang pernah dia alami. Ada terlalu banyak energi di dalam tubuhnya. Yang paling dia inginkan sekarang adalah melampiaskan energi yang sangat besar dari tubuhnya. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu sama sekali. Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwanya dengan kekuatan spiritualnya karena kekuatan spiritualnya berantakan sejak awal. Kekuatan spiritual dari Kaisar dan Mata Jahat telah dibersihkan, tetapi kekuatan spiritual itu sendiri keras, seperti mengandung roh pembalasan hebat di dalamnya. Itu terus mendatangkan malapetaka dan ingin mendominasi lautan spiritual Huo Yuhao. Kaisar Tiran Mata Jahat adalah makhluk yang sangat tangguh dengan lebih dari 700.000 tahun kultivasi.
Meskipun tubuhnya sudah mati, dia masih bisa membalas sementara menarik nafas terakhirnya. Tidak heran aku tidak merasakan gelombang spiritual setelah kematiannya. Dia menyembunyikan kekuatan rohnya di dalam cincin jiwanya. Dan dia memadatkan kekuatan spiritual yang sangat besar di dalamnya. Jelas, Kaisar Tramata Jahat telah menghitung secara tepat sebelum kematiannya bahwa aku akan menyerap inti jiwanya. Dan apa yang dia coba lakukan sekarang adalah merasukiku. Dia ingin memiliki tubuhku. Huo Yuhao tidak akan takut pada Kaisar Tramata Jahat jika Long Xiaoyo tidak memasukkan semua kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Dia memiliki Tianmeng dan Putri Duyung, dan kekuatan spiritualnya sangatlah kuat. Huo Yuhao masih memiliki kekuatan emosinya, dan Kaisar Tramata Jahat tidak layak bersaing dengannya karena dia hanya memiliki asal spiritualnya yang tersisa. Tapi Huo Yuhao berada dalam masalah besar sekarang karena kekuatan jiwa di dalam tubuhnya memberontak. Kekuatan jiwanya memberontak ke titik di mana dia tidak bisa berkonsentrasi untuk berurusan dengan Kaisar Tramata Jahat yang merupakan masalah terbesarnya. Lautan spiritual Huo Yuhao kacau. Putri Duyung dan Tianmeng hampir tidak bisa bertahan dan dia berada dalam situasi yang sama. Pikirannya mulai merasa grogi. Untungnya inti jiwa spiritualnya cukup kuat sehingga roh Kaisar Tramata Jahat tidak bisa benar-benar menyelesaikan kepemilikan pada tubuh Huo Yuhao. Tetapi hasilnya akan tetap sama jika situasi ini dibiarkan berlanjut. Kaisar Tramata Jahat cerdas. Dia bisa dengan jelas merasakan apa yang Huo Yuhao alami. Apa yang bisa dia lakukan adalah menunggu kesempatan ketika sesuatu terjadi pada tubuh Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Dan begitu Kaisar Tramata Jahat benar-benar melepaskan malapetaka, maka inti jiwa Huo Yuhao tidak lagi stabil. Itu adalah waktu terbaik untuk merasukinya. Kaisar Tramata Jahat masih senang bisa memiliki tubuh yang setara dengan limit dulu. Dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan rohnya ketika Huo Yuhao menghabisinya, dan dia bahkan bisa dilahirkan kembali melalui salah satu tubuh keturunannya. Kaisar Tramata Jahat memiliki roh yang sangat tangguh dan menghabisinya benar-benar tidaklah mudah. Tetapi dia tidak memilih itu karena dia memperhatikan tubuh Huo Yuhao. Kekuatan Kaisar Tramata Jahat akan sangat terpengaruh jika dia memilih salah satu keturunannya untuk dilahirkan kembali, dan dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan kembali kondisi puncaknya. Itu masih mungkin saat itu, dan yang dia butuhkan adalah lebih banyak waktu. Itu adalah pilihan konservatif. Tapi dia tidak dapat membuat pilihan sama sekali kali ini karena dia akan menghadapi kesengsaraan berikutnya. Dan kesengsaraannya tidak akan peduli jika dia terluka parah atau jika dia telah dilahirkan kembali melalui kepemilikan atau merasuki tubuh Huo Yuhao. Kesengsaraan akan menargetkan jiwanya, dan Kaisar Tramata Jahat tidak percaya diri berhasil melewati kesengsaraan besar ini. Bahkan jika ia berada di dalam kondisi puncaknya, dia tidak memiliki energi kehidupan yang hebat seperti yang dimiliki oleh Dewa Binatang. Belum lagi ketika dia sudah terluka parah, dia benar-benar akan menemui ajalnya begitu kesusahan melanda. Oleh karena itu ia memilih untuk mengambil jalan yang beresiko setelah beberapa pemikiran, dan ia memilih untuk merasuki dan memiliki tubuh Huo Yuhao. Seperti yang Huo Yuhao tebak, Kaisar Tramata Jahat yakin bahwa Huo Yuhao tidak mungkin meninggalkan cincin roh yang begitu hebat, dan Kaisar Tramata Jahat masih akan punya waktu untuk memilih salah satu keturunannya, bahkan jika Huo Yuhao melupakannya. Dan begitu Huo Yuhao menyerap cincin roh, Kaisar Tramata Jahat akan mencari kesempatan untuk memiliki tubuhnya. Ia akan mengambil alih. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.